datang Sugeng Rawuh di channel Telatah Waktu. Nah, pada episode sebelumnya kita udah ngebahas mengenai tumpeng yang merupakan simbol sikap hidup orang Jawa yang bisa kita terapkan di rumah aja. Dan pada episode kali ini kita akan ngebahas mengenai jamu yang merupakan hasil dari budaya Jawa yang kita bisa buat sendiri saat di rumah aja. Suasana COVID-19 seperti ini membuat manusia menjaga sistem kekebalan tubuh. Selain berolahraga fisik secara teratur, yang perlu diperhatikan adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Seperti istilah apa yang kamu makan itu mewakili diri kamu. Ramuan jamu secara turun-temurun dikonsumsi oleh keluarga untuk menjaga daya tahan tubuh hingga merawat kecantikan. Sudah lebih dari 100 tahun silam. Hal tersebut dapat dilihat dari catatan tertulis pada Serat Centini zaman Pakubuwono V, yaitu sekitar tahun 1814. Juga terdapat pada naskah Serat Primbon Jampi Jawi Jilid 1 dan Serat Primbon Racikan Jampi Jawi Jilid 2 koleksi Kasunanan Surakarta. Tak hanya secara tertulis, namun secara artefak juga sudah dapat ditemukan pada zaman Majapahit, yaitu pada Prasasti Madawapura menggambarkan profesi seorang peracik jamu yang disebut Acaraki, serta pada relief-relief di Candi Borobudur Prambanan. Khasiat jamu menjadikan masyarakat mengonsumsi jamu itu sebagai pilihan atau alternatif dari obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Hal tersebut biasanya dimulai dari sebuah keluarga menjaga sistem imun tubuh dan dikonsumsi secara rutin. Dan perlu tahu kalau jamu itu nggak cuma sekedar yang kalian minum aja, tapi jamu itu juga sekarang banyak loh racikan jamu untuk luluran. Terus juga kalau misalnya ada anak kecil demam, itu biasanya racikan jamunya ditaruh di atas dahi. Gitu. Menurut cerita lisan turun-temurun, kebermanfaatan jamu bisa dirasakan seorang petani yang kuat menjaga stamina saat bekerja dari dini hari hingga senja. Mereka mengonsumsi jamu saat jam istirahat siang. Selain untuk stamina tubuh, khasiat-khasiat jamu yang sudah dibuktikan keampuhannya adalah untuk pereda nyeri, anti-infeksi, penurun dan naik berat badan, bahkan penawar bisa ular. Sakit pusing pun itu harus dilihat dulu penyebabnya karena apa. Apakah karena pusing karena angin, pusing biasa, pusing karena encok, atau pusing apa? Karena ramuan jenis jamunya harus dikonsumsi berdasarkan jenis pusing yang lebih spesifik. Kalau untuk jamu pusing, kalau ada orang yang beli jamu pusing, kita tanya dulu pusingnya darah tinggi, darah rendah, atau normal. Bisa juga yang vertigo, bisa juga pusing karena kurang tidur, itu beda-beda. Jadi pusingnya itu macam-macam, tergantung dari atau darahnya tinggi, atau rendah, atau normal, atau kenapa. Karena manfaat jamu yang melimpah bagi tubuh membuka peluang bisnis yang sangat besar dan terus berkembang untuk mempertahankan salah satu metode pengobatan khas Nusantara. Ada yang sudah menjadi bisnis keluarga turun-temurun dan ada juga yang baru merintis. Bagaimanapun, para pelaku usaha melihat bahwa bisnis jamu lebih dari sekedar mencari untung, namun sebagai sebuah upaya luhur untuk merawat dan menjaga budaya Nusantara serta diri pribadi. Mari kita dengar pendapat dari pelaku bisnis jamu yang sudah ada dari tahun 1950 dan sudah diturunkan ke 3 generasi. Toko jamu
Jamu Bu Hadi berdiri sejak tahun 1950, didirikan oleh Ibu Kartowijoyo sampai dengan tahun 2004 dipegang oleh putrinya yang bernama Ibu Haji Rubinem Hadi Suwito. Nah, 2 tahun sebelum meninggal 2004, terus 2006 dipegang oleh saya sendiri, Ibu Budi Susilawati. Pelanggannya di sini jamunya itu dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Selain jamu, kita juga jual cekok itu untuk balita, untuk nafsu makan. Terus ada juga untuk yang remaja, ada remaja putra, remaja putri, juga orang tua. Di sini pelanggannya itu banyak yang udah lama. Jadi selain turun-menurun yang jual, pelanggannya juga turun-temurun dari eyangnya ke anaknya, ke cucunya. Di sini banyak favorit, yaitu jamu sepet wangi. Alergi ya? Itu untuk mencegah dan mengobati keputihan, aroma yang tidak sedap pada kewanitaan. Di sini kita jual juga jamu untuk stamina pria dan stamina wanita. Itu beda dengan pria dengan wanita beda. Itu bedanya di ramuan bubukannya. Kalau pria ini sama ini itu cairnya ini sama ini. Nah, tapi kalau untuk wanita, untuk stamina wanita ini sama ini. Tapi airnya sama, ini dengan ini. Perbedaan di sininya, di bubuk sininya. Ada perkembangan atau inovasi baru yang dikerjakan oleh Mbak Budi untuk menyesuaikan dengan kondisi masa sekarang. Contohnya, untuk ibu yang baru melahirkan dengan cara sesar, jahitannya pada perutnya dibalur dengan ramuan jamu. Pada zaman dulu, belum ada atau tidak banyak yang melahirkan dengan cara seperti itu. Makanya Mbak Budi membaca solusi yang dibutuhkan ibu-ibu untuk mengencangkan perutnya kembali. Selain itu, untuk kondisi seperti sekarang, ada juga loh ramuan jamu untuk corona. Selama masa pandemi ini, saya mencoba buat jamu yang anti corona. Itu terdiri dari beras kencur, kunyit asam, sama temulawak. Beras kencur itu di situ ada jahenya, jadi yang hangat bisa menghangatkan badan, itu bisa melawan virus yang ada di badan kita. Terus kunyit asamnya itu bisa untuk antibiotik, temulawaknya untuk internis, bisa buat pencernaan, lambung dan sebagainya. Selain usaha jamu Mbak Budi, di kota-kota Indonesia juga bermunculan kafe jamu, salah satunya di kota Jakarta yaitu Suwe Ora Jamu. Dengan tampilan penyajian yang lebih modern, kafe jamu tersebut mampu menawarkan rasa jamu yang cukup diminati warga Jakarta. Pengunjung kebanyakan sih anak muda dari umur 30 ke bawah lah. Kebanyakan ya. Kita best sellernya untuk jamu yang Houseplant ini ada kunyit asam kan. Ya, kunyit asam ya yang sini. Yang dingin apa yang panas? Ya kita sih kebanyakan yang pesannya yang dingin. Kalau mau hangat kita tinggal dihangatin aja. Kalau untuk kunyit asam, khasiatnya untuk menghaluskan kulit, untuk wanita bisa untuk melancarkan haid. Jamu yang paling sering ditanyain ya apa ya, khususnya untuk pria ya, untuk pria dewasa mungkin ya. Jamu apa, stamina untuk ya jamu kuat mungkin lah. Suwe Ora Jamu sudah mulai melayani pelanggan selama kurang lebih 7 tahun. Karena rata-rata pelanggannya adalah usia di bawah 30 tahun, maka Suwe Ora Jamu membuat inovasi baru dengan menyediakan
menu baru, yaitu minuman segar yang jamunya diracik dengan soda serta dikemas dengan apik pada kaleng kecil. Dari apa yang sudah kami sampaikan, para pelaku usaha jamu melakukan inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman agar para pelanggan mereka dapat merasakan manfaat bagi tubuh yang menyesuaikan kondisi terkini. Berbagai bukti secara tertulis maupun empiris mengatakan bahwa jamu memang baik untuk tubuh. Dan jamu ini asalnya dari alam Nusantara. Ini membuktikan bahwa alam dan manusia itu saling berpengaruh dan akan menjadi satu kesatuan atau manunggal. Dan apa yang alam berikan itu sudah cukup seperti apa yang manusia butuhkan. Jika manusianya bersikap atau mewujudkannya dalam memayu hayuning bawono. Kira-kira teman-teman yang nonton di Telatah Waktu masih suka minum jamu nggak nih? Kalau misalkan masih suka minum jamu, kira-kira jamu favorit kalian itu apa sih? Boleh dong komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa!